Kristus datang hai manusia. Sama-sama. Kristus datang hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Dan saya tanya tadi bahwa bacaan kita dari Kisah pasal 25. Dan saya harap kita semua boleh ambil bagian nanti. Saya hanya bacakan ayat ini lebih dahulu untuk kita boleh menyimaknya. Kisah pasal 25. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta satu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang-orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai satu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus, karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ.
Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai satu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan satu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkara diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka di kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka menyatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Saudara-saudara, kita dapat melihat di dalam Kisah pasal 25 ini bagaimana Paulus di hadapan Festus dan kemudian naik banding kepada Kaisar, dan salah satu tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi maupun para imam-imam terhadap beliau adalah oleh karena Paulus tidak pernah bisa berdiam diri berbicara tentang Yesus. Ya. Semua orang tahu bahwa Yesus sudah disalibkan. Ya. Tetapi tidak semua orang percaya akan hal itu, bahwa Yesus sekarang ada hidup dan sudah ada dalam kerajaan sorga dan akan datang kembali dan membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus dalam hidupnya, walaupun dia mengalami kematian, tetapi satu saat
bila Yesus yang hidup itu datang kembali, orang-orang mati akan dibangkitkan dari kubur mereka dan mereka akan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi inilah yang tidak berkenan di hati para imam-imam orang Yahudi, oleh karena mereka menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Yesus Kristus sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka memberikan dakwaan-dakwaan terhadap Paulus, karena Paulus selalu berbicara tentang Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit dan yang akan datang untuk membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena ketidakpuasan para imam-imam orang-orang Yahudi inilah, sehingga mereka memberikan dakwaan-dakwaan terhadap Paulus, walaupun pada akhirnya ketika Paulus dihadapkan, tidak seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan satu pertanggungjawaban kesalahan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Paulus sehingga ia dinyatakan harus dihukum mati. Nah, apa yang kita boleh dapat dari pelajaran ini adalah mungkin satu saat juga, lambat atau segera, kita pun harus menghadapi dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan, oleh karena kita mengabarkan tentang Yesus Kristus. Walaupun dunia Kristen secara umum telah mengetahui dan percaya kepada Yesus, dan bisa saja di antara mereka itu juga memberikan tuduhan-tuduhan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Tetapi kalau kita coba melihat bagaimana pada akhirnya Raja Agripa pun tidak dapat melihat kesalahan apa di dalam Paulus. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah pasal 26 hingga pasal yang ke-28 selanjutnya, bagaimana perkara-perkara besar yang mereka dapat saksikan dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Paulus. Karena kalau tidak salah di pasal yang berikutlah kita melihat bagaimana perjalanan Paulus di dalam pelayaran mereka, di mana mereka terombang-ambing oleh kapal dan mereka tidak makan, tetapi ya justru karena ada Pauluslah di dalam kapal itu sehingga seisi kapal itu boleh apa? Boleh selamat. Dan di situ juga kita dapat melihat bahwa Paulus bahkan membuat mujizat dengan membagi-bagikan roti kepada mereka yang sudah tidak makan sampai 14 hari terombang-ambing di kapal tersebut, boleh mendapatkan makanan sehingga semuanya boleh kenyang. Nah, jadi dalam ayat 25 ini kita melihat bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam memberikan tuduhan palsu terhadap Paulus, tetapi Paulus kita dapat lihat dengan rendah hati, dia boleh menghadapi semua itu dan menyatakan, coba tunjukkan kesalahan apa yang saya perbuat. Ya, sehingga saya dituduhkan harus mendapatkan hukuman mati. Tetapi baik Festus, baik Agripa dalam bacaan ini menyatakan mereka pun tidak dapat menemukan sesuatu kesalahan dari Paulus yang bisa dianggap dia layak untuk dihukum mati. Nah, baik, itu yang saya dapat lihat dari bacaan kita ini. Hanya juga untuk mempersiapkan kita juga, ya mungkin hari esok ataupun hari yang akan datang, bagaimana supaya kita siap menghadapi tuduhan-tuduhan oleh karena kita mengabarkan Injil Tuhan sebagaimana Paulus, dan tidak perlu kita takut untuk menghadapinya. Ya, dan tentu ya seperti ya Bang Ucok Panggabean selalu katakan, ya kalau kita satu saat di penjara karena Injil itu bukan malapetaka, tapi itu adalah apa? Kasih karunia. Ya, karena murid-murid Yesus pun kita lihat memang mereka dianiaya, ya mereka juga mati syahid oleh karena Injil. Dan kalau kita lihat juga sejarah kekristenan, ya Injil itu tersebar bila mana ada aniaya ya di dalam menyampaikan Injil Tuhan. Jadi tidak terlalu perlu kita takut kalaupun satu saat kita didakwa ataupun dituduh oleh karena kita mengabarkan Injil Tuhan. Baik, mungkin ada keterangan tambahan karena barangkali saudara-saudara sudah baca juga ayat ini. Ya Pak Sagala. Paulus yang
punya pendirian soal kebenaran yang dia miliki. Jadi dia mengerti betul bahwa dia percaya kepada kebenaran, dan kebenaran itu perlu dipertahankan, tidak perlu takut apapun resikonya. Jadi pada saat Festus ini mencoba untuk seperti mengancam lah, dapat dikatakan, supaya Paulus ini bisa dihadapkan di Yerusalem kepada orang-orang Yahudi, dia justru tidak rela, oleh karena dia tahu dia benar dan dia sudah berada di Roma dan dia mau menghadap pada kaisar saja. Aplikasi yang saya maksud adalah seberapa jauh kita pengerja bisa berdiri di atas kebenaran sehingga kita tidak takut mengatakan yang benar itu benar dan tidak mengorbankan kebenaran itu sendiri hanya karena mungkin kita rasa takut kepada konsekuensinya. Ya, karena saya lihat itu yang menjadi masalah dalam pelayanan. Kalau seorang pemimpin, misalnya kita ini sebagai pemimpin, tidak rela menanggung risiko berdiri dalam polisi ataupun aturan atau kita anggap kebenaran, tapi kita kemudian meneleweng daripada aturan sudah ada. Jadi abu-abu kita bikin aturan itu hanya karena kita takut konsekuensinya. Ini yang saya pelajari dari sikap Paulus ini. Supaya kita jangan takut berdiri di atas kebenaran walaupun ada konsekuensinya. Dan dia bukan penginjil yang sembarangan. Ya. Bisa dikatakan dia adalah profesional dalam bidangnya karena dia ahli Taurat juga. Dan semua itu Taurat dia bisa hafal. Dan dengan Yesus pun, soal Injil pun dia tahu. Oleh karena pertama dia melawan misi Injil. Jadi kalau orang melawan misi Injil sudah tentu dia pelajari dengan tekun dan teliti apa sebenarnya kelemahan-kelemahan Injil dari Yesus Kristus. Setelah itu yang menarik di sini dia bertobat. Maka di dalam Kisah 25 dan 24 di sana dikatakan bahwa ada di situ Paulus kontra Felix, nah, itu gubernur. Lantas Festus itu juga penggantinya. Lantas ada Agripa. Ya. Jadi dengan kata lain, sebagai tokoh agama yang baru, dia sepertinya membuat satu citrakan kebenaran, di mana akibat daripada ceritanya itu banyak yang menantang dia karena dianggap dia membawa agama baru, agama yang sudah kental bagi orang Yahudi, yaitu Judais. Jadi di sini sudah banyak tantangan. Pertama dulu dia ada tantangan sebagai orang Yahudi, sudah tentu ada tantangan dengan orang Yunani dan Kaisar Roma, karena orang Yahudi tidak pernah mau tunduk secara mentali kepada orang Roma, karena memang mereka lebih pintar dan lebih tertib. Oleh sebab itu mereka selalu secara budaya melawan Kaisar Roma. Kenapa mesti kita bayar pajak ke Roma? Yang perlu hanya kita bayar pajak hanya kepada Tuhan perpuluhan yang menjadikan tanah dan langit. Nah, itu jelas selalu dia buat. Nah, di dalam hal inilah kita lihat di sini bahwa ada tantangan sampai dia sudah 2 tahun di penjara. Namun di dalam penjara tetap berteriak soal firman Tuhan. Nah, di sini yang kita lihat bahwa kepada Felix yang istrinya disebut Drusilla, ya, sehingga sampai sekarang ini terkenal kalau ada orang tidak benar, kau benar-benar wanita Drusilla kau. Sebenarnya ini dia dari perkataan ini. Kan Drusilla ini adalah istri daripada Felix ini. Namun dikatakan dia ini adalah anak Herodes. Entah bagaimana main mata ini Felix,
dia tinggalkan suaminya, kawinlah dia dengan Felix ini. Jadi kamu memang dusila. Sebenarnya itu ada ceritanya yang menarik untuk dikaji. Tetapi yang kita mau tertarik kepada dia, bahwa Paulus punya tantangan. Pertama, sebenarnya cerita Injil itu sejalan dengan Taurat. Harusnya orang Yahudi simpatik sama Paulus yang menceritakan Taurat dan Injil. Tetapi apa yang menjadi tantangan yang paling berat dia rasakan adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Nah, ini yang kita lihat di dalam Festus ini. Festus dia dapati. Mereka bilang, coba dia dili di Yerusalem. Maksudnya kalau dia di Yerusalem pasti dia mati. Karena orang Yahudi sudah benci cerita Yesus itu. Dia dili di sana katanya. Tapi Felix ini, Festus ini membela dia. Dia katakan, jangan, dia ini warga negara Roma. Kita tidak berhak mengadili dia kalau dia naik banding. Kata Paulus, naik banding dia. Saya tidak boleh dia dili di sana karena dia sudah tahu kalau di Yerusalem dia akan dilempari dan dia akan pasti mati. Sedangkan Injil belum diberitakan. Nah, jadi di sini kita lihat seorang penginjil itu juga harus cerdik. Amin. Seperti ular. Jangan umpamanya, ini Tuhan menjagai kita, mari kita, itu namanya bodoh. Ya. Tetapi dia cerdik. Dia lihat situasi dan dia katakan, saya tidak bisa dia dili di Yerusalem. Saya harus dia dili di Kekaisaran Roma atau di Kaisaria atau di Roma. Akhirnya tidak bisa karena dilihat Felix. Wah, ini dia bilang ini nggak ada salahnya satu pun ini Paulus ini secara kriminal. Ini dia bilang kesalahannya hanya di antara mereka saja sesama agama ini yang ribut satu dengan yang lain. Kalau secara dunia nggak ada kriminalnya ini. Dia ini adalah pelayan masyarakat. Tetapi oleh karena satu mengatakan Yesus, satu mengatakan Taurat, Yesus yang orang hina itu ditinggi-tinggikan. Nah, ini yang tidak suka orang Yahudi. Masa orang Yahudi seperti Yesus ini modelnya? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini namanya orang lemah. Dan itulah yang dipopulerkan oleh Paulus. Nah, jadi di sini kita lihat menarik sekali. Paulus kuat. Dan kalau kita lihat di dalam cerita ini, dia tetap tegar melakukan pekerjaannya sebagai penginjil. Walaupun dipenjarakan, didera berkali-kali. Nah, sekali saya berpikir aplikasinya kepada kita. Apakah saya sebagai penginjil sudah pernah didera? Coba bayangkan dia 2 tahun di penjara, didera dan banyak penderitaan. Sekarang saya sebagai pekerja Tuhan, apakah pernah saya didera? Barangkali gaji yang kurang, itu pun kita sudah ribut. Nah, ini perlu kita simak kembali. Mungkin juga kita rasa tidak adil, kita ribut. Akhirnya itulah kerjaan kita terus menerus. Persoalan-persoalan intern, ya, yang kita selalu renung, ini nggak benar, habis waktu kita di situ. Padahal kalau Paulus, kalau dia tanggapi itu semua orang Yahudi itu, mungkin dia berpikir ya sudahlah. Tetapi dia tidak demikian. Dia punya spirit penginjil itu. Jadi di sini yang saya pikir sebagai kita generasi penerus dari Rasul Paulus itu, memang kita harus hindari persungutan. Ya. Kalaupun umpamanya ada kita rasa kadang-kadang tidak benar, memang di dunia ini tidak ada yang adil betul. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan keadilan kepada kita. Coba bayangkan kalau Rasul Paulus dia menyerah, maka Injil tidak akan disebarkan di luar Palestina. Sampai bayangkan 3 kali perjalanan. Kalau kita baca itu kadang-kadang kita bisa menangis. 3 kali perjalanan. Begitu penuh dengan tantangan dan kesedihan.
dia tetap semangat. Ya. Padahal kalau dia mau enak, dia sudah anggota Sanhedrin. Bisa dia populer, dia guru besar. Dia bisa senang. Tetapi dia bilang, bukan demikian. Ya. Pikul salib. Jadi saya pikir ini satu pelajaran bagi kita. Pikul salib itu selalu ada. Masing-masing kita punya pikul salib. Tidak perlu kita dengan Tuhan itu tahu itu salib itu. Ada yang salibnya mungkin ini kurang tepat. Tapi kalau lihat kembali kepada Kristus, Kristus akan menyempurnakan. Ya. Ada salibnya mungkin ini soal pekerjaan. Bisa saja nggak fair dalam hidup ini. Bisa. Tetapi kalau dengan Kristus, yang ketidak fair itu jadi berkat. Nah, di situ menjadi menariknya kalau jadi orang Kristen ini. Jadi saya pikir ini cerita Paulus memberikan inspirasi kepada kita. Kita harus bekerja dengan sesungguhnya kepada dia. Karena kalau kita dibandingkan dengan Paulus itu, ya masih jauh kita ini semua. Zaman sekarang ini nggak ada kita disiksa. Yang ada adalah siksaan batin sendiri karena kita kurang berbahagia melayani pekerjaan Tuhan. Itu saja. Nah, jadi moga ini menjadi satu inspirasi bagi kita untuk kita selalu lebih dedikasi, lebih committed bagi pekerjaan Tuhan dan kita menjadi berkat bagi gereja. Sedangkan pasal 24 saya lihat ada 3. Jadi kalau di pasal 25 ini ada Festus, ada Paulus, ada Agripa, dan ada tokoh-tokoh orang Yahudi. Itu yang 4 saya lihat. Kalau saya bandingkan ayat 2 dengan ayat 1, ayat 2 pasal 25 dengan ayat 1 pasal 24, orangnya sama saja itu. Jadi, then the high priest and the chief men of the Jews informed him against Paul. Jadi sana pun begitu. Now after the 5 days, Ananias the high priest. Jadi sama-sama the high priest. Apa yang saya maksud? Jadi di pasal 25 4 karakter. Paulus, aktornya 1, ada Agripa, ada high priest, dan ada Festus. Sedangkan pasal 24 hanya 3. Ada Paulus, ada Felix, dan ada priest. Kalau dengan istrinya itu ya saya anggap satu karakter lah, satu sisi ya, yang hampir mau bertobat ya. Festus mengganti Felix. Tapi orangnya yang penuntut tetap sama. Orang penuntut tetap sama. The priest. Ini poin yang saya lihat. Tampaknya kalau orang sudah benci sama seseorang, susah untuk luntur. Susah luntur. Mungkin bahasa sekarang psikologi katakan dendam. Padahal mereka pemimpin-pemimpin agama. Ini barangkali pelajaran juga bagi kita. Ya. Jadi yang saya maksud begini. Ketika mereka tidak berhasil menuntut Paulus di zaman Felix, ditunggu dulu. Sampai kemudian ada penggantinya, dibongkar lagi. Jadi namanya long duration for accusation, ya. Lama itu hati terus untuk menuntut. Padahal sebenarnya kalau lihat historikalnya kisah para rasul, imam-imam pun sebenarnya bisa mengakui bahwa tidak ada kesalahan bagi Paulus. Yang ada ialah kecemburuan. Karena setelah Paulus mulai menggelora dia punya pekabaran penginjilan, banyak yang percaya mengikut Paulus oleh karena mengikut Yesus. Lalu imam-imam kehilangan apa? Kehilangan anggota. Ini juga pelajaran juga ini bagi kita ya, bagi kita sebagai imam-imam. Kita ini kan imam-imam kita ini kan. Apakah mungkin ada faktor-faktor jealous di antara kita ya terhadap orang yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan? Lalu mungkin karena mulai semakin ya katakanlah ya kalau bahasa partai bilang masanya mulai lebih apa? Nah itu yang saya lihat. Jadi itu aspek karakternya si priest ya.
Kalau Paulus kan Pak Peresaragi dengan Pak Sagala, Pak Ketua kan sudah bahas karakternya kan. Tapi yang saya lihat lagi karakter kedua, si Felix dan si Festus. Kalau si Felix, coba lihat pasal 24 ayat yang ke-26. Ya. Sebenarnya Felix tahu bahwa Paulus itu layak dibela. Tapi ada ekspektasi negatif. Ya, ayat 26. Meanwhile he also hoped that money would be given him by Paul. Jadi sebenarnya Paulus itu kemungkinan sebenarnya bisa dibebaskan sama siapa? Felix. Asal saja Paulus mau memberikan apa? Uang. Mungkinkah juga kita sebagai, kalau kita di posisi Felix maksud saya, kita nggak bisa berdiri lagi pada kebenaran oleh karena ya yang kita harapkan nggak dapat gitu. Yang material yang kita harapkan nggak dapat. Sedangkan bandingan dengan Festus, bandingannya ialah lihat ayat yang keberapa itu, ya, ayat yang ke-3. Sebenarnya Festus juga tidak melihat kesalahannya siapa, Paulus. Tapi karena ia ingin mendapatkan dukungan dari orang banyak, jadi namanya self profit, ya, self profit yang didapatkan, sehingga kebenaran itu nggak jalan lagi. Ya, itu yang saya lihat mungkin pelajaran juga ini beberapa aspek bagi kita ya. Karena mungkin supaya kita dapat dukungan banyak, ya kita nggak berdiri lagi pada apa? Pada kebenaran. Ya. Ini dalam bahasa umum kita ini priest, ya, kita ini priest. Jadi memang ada banyak mutiara yang kita bisa gali dari satu kisah yang terdapat pada pengalaman-pengalaman hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan. Kalau kita pergi lagi pada Agripa lagi, posisi Agripa kan, memang pada pasal 25 itu seperti dia tunjukkan, Paulus harus amankan dulu. Tapi adakah sesuatu yang memang diharapkan juga? Ya, ini saya punya mata membaca di pasal yang kita baca.